Sumpah kemarin gua kesana dan itu seru banget, ada banyak wahana. Tapi gue tuh gak suka sama dunia malah tau. Oh iya, yang kayak bentuknya roda besar pelang. Iya bener banget. Kita tuh putar pelan-pelan tapi tinggi banget. Nah ini tuh ternyata salah satu contoh gerak melingkar tau. Oh, jadi karena dia muter di lintasan melingkar gitu ya? Iya bener banget. Jadi setiap usia bergerak mengelilingi titik pusat roda itu disebut gerak melingkar beraturan kalau kecepatannya tetap. Wah, keren juga ya, nah itu masuk pelajaran fisika. Iya keren banget kan? Iya. Gerak melingkar adalah suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dan selalu mengelilingi suatu titik tetap atau pusat lingkaran dengan jari-jari yang sama. Dalam gerak ini, arah kecepatan benda selalu berubah karena benda terus berputar mengikuti lintasan melingkar. Walaupun besaran kecepatannya bisa tetap, arahnya berubah setiap saat, sehingga tetap termasuk gerak berubah arah. Ciri-ciri gerak melingkar. Yang pertama, lintasannya berbentuk lingkaran. 2. Ada titik pusat yang tetap. 3. Benda mengalami perubahan arah kecepatan terus-menerus. 4. Memiliki besaran seperti jari-jari, kecepatan sudut, kecepatan linear, dan percepatan sentimental. Lalu, contoh gerak melingkar yaitu yang pertama ada gerak jarum jam, baling-baling kipas angin, roda di kendaraan, satelit mengorbit bumi, serta putaran komedi putar dan biang lala. Gerak melingkar beraturan, gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut V yang konstan dan kelajuan besar kecepatan linear yang tetap.
Karakteristik utama, meskipun kelajuan konstan benda yang melakukan gerak lingkaran beraturan atau GMB selalu mengalami perubahan arah kecepatan vektor kecepatan linear pada setiap titik di lintasannya. Ada beberapa contoh gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jarum jam yang bergerak, titik kipas angin yang berputar pada kecepatan stabil. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dan dengan kelajuan, kecepatan linear, dan kecepatan sudut yang berubah secara teratur. Perubahan kecepatan ini disebabkan adanya percepatan tangensial yang konstan. Percepatan tangensial ini sejajar dengan arah gerak benda menyinggung lintasan lingkaran dan berfungsi mengubah kelajuan linear benda. Dalam gerak melingkar memiliki dua jenis, percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan GMB yaitu 1. Lintasannya berbentuk lingkaran. Benda bergerak mengelilingi satu titik pusat dengan jarak jari-jari yang tetap. 2. Kecepatan sudut sigma tetap. Besar sudut yang ditempuh benda tiap detik selalu sama. Kecepatan linear tetap besarannya, tetapi arah berubah. Laju benda konstan namun arahnya terus berganti mengikuti bentuk lingkaran. 4. Percepatan sudut sama dengan 0. Tidak ada perubahan kecepatan sudut selama benda bergerak. 5. Ada percepatan sentripetal. Percepatan ini selalu mengarah ke pusat lingkaran agar benda tetap ada lintasan. 6. Ada gaya sentripetal, gaya yang bekerja ke arah pusat lingkaran untuk menjaga agar benda tidak terlepas dari lintasannya. 7. Menempuh sudut yang sama dalam waktu yang sama. Setiap waktu tertentu, benda selalu memutar sudut dengan besar yang tetap. Ciri gerak melingkar berubah beraturan GMBB adalah sebagai berikut. Yang 1, lintasannya berbentuk lingkaran. Benda bergerak mengelilingi suatu titik tetap dengan jari-jari tertentu. Yang kedua, kecepatan sudutnya berubah secara teratur, artinya kecepatan sudut W berubah bertambah atau berkurang dengan laju tetap. Yang ketiga, memiliki percepatan sudut tetap atau A, memiliki nilai percepatan sudut A konstan, menunjukkan perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu selalu sama. Yang keempat, ada kecepatan linear berubah-ubah. Karena kecepatan sudut berubah, maka kelajuan linear atau V juga berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, ada arah percepatan selalu berubah. Terdapat dua jenis percepatan. Yang pertama, percepatan tangensial atau AT, mengubah besar kecepatan. Yang kedua, percepatan sentripetal atau AS, mengubah arah kecepatan menuju pusat lingkaran. Yang terakhir ada nomor 6, posisi sudut benda berubah secara tidak seragam terhadap waktu. Karena kecepatan sudut berubah, benda tidak menempuh sudut yang sama tiap selang waktu sama.